Muhammadin khairil anam. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Di era global abad ke-21 ini, sungguh banyak memiliki tantangan yang harus siap dan sigap dilakukan oleh segenap umat manusia untuk bekerja dan berkarya. Akan tetapi, masih banyak kaum rebahan sambil tiktokan, hobinya saling jilid menjulit, bahkan saling sikat, saling sikut, dan saling menghujat. Itulah hadirin potret nyata dari lemahnya kualitas sumber daya manusia yang berefek langsung terhadap nasib bangsa. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pada kesempatan yang terhormat ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Mempersiapkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Era 4.0 sebagai landasannya. Mari kita simak firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza
nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Majelis hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang diberi rahmat. Ayat tersebut terdapat landasan teologis dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yakni dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis keimanan. Menurut Muhammad Said Tantowi dalam tafsirnya Al-Wasit jilid 13 halaman 85 baris ke-16 menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, beramal soleh serta berilmu pengetahuan dengan derajat yang paling tinggi di sisi Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Dan Allah akan meninggikannya baik di dunia maupun di akhirat dengan derajat yang paling tinggi dan agung. Demikian pula menurut Profesor Dr. Muhammad Qurai Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 14 halaman 80 mengatakan bahwa kelompok orang-orang yang beriman, beramal soleh serta berilmu pengetahuan akan menjadi lebih tinggi derajatnya, bukan karena ilmu yang disandangnya, melainkan karena amalannya terhadap orang lain, baik secara lisan, tulisan maupun keteladanan. Dengan demikian hadirin, kita harus menciptakan modal pendidikan yang mampu memberdayakan dua potensi secara simultan. Pertama, potensi iman yang berdimensi ketundukan vertikal. Yang kedua, potensi ilmu pengetahuan yang berdimensi dialektikal horizontal. Sebab ilmu pengetahuan tanpa agama akan buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan akan lemah. demikianlah ungkapan seorang ilmuwan barat bernama Albert Einstein. Jika ilmu tanpa didasari agama, pengetahuan tanpa ditopang ajaran Tuhan, hanya akan melahirkan modal manusia jahiliyah, akidah lemah, akhlaknya tercela, yang kerjanya hanya merusak bangsa dan negara. Sebagai buktinya, mabuk-mabukan di depan umum, buka jilbab, pamer aurat, hamil di luar nikah, bahkan
Akibatnya hadirin, kekayaan alam kita dikeruk oleh Eropa, lautan kita dikuras oleh Amerika, bahkan kebudayaan kita ditiru oleh Malaysia. Jangan hanya menjadi penonton di negara sendiri. Jangan hanya menjadi pembantu di negara sendiri. Jangan hanya menjadi pengemis di negara sendiri. Tapi kita harus bangkit dari keterpurukan bangsa ini. Setuju hadirin? Timbul pertanyaan, lalu apa yang harus kita lakukan hadirin setelah kita memiliki ilmu pengetahuan dan keimanan yang mantap? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Ayat tersebut terdapat sirat amar yang terukir dalam kalimat i'malu, i'malu ma syi'tum, bekerjalah sesuai dengan skill dan potensi masing-masing. Demikianlah penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Sofatut Tafasirnya jilid 1 halaman 505. Sedangkan menurut Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar jilid 13 halaman 85 baris ke-16 menyatakan bahwa bekerjalah, jangan menyerah, melainkan teruslah beramal, karena nilai kehidupan ditentukan oleh amalan yang bermutu. Kaidah usul fiqh dalam kitab Mabadiul Awwaliyah yang ditulis oleh Abdul Hamid Hakim halaman 7 baris pertama dari atas menyatakan bahwa Al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya suatu perintah
kewajiban. Maka wajib hukumnya bagi seluruh umat manusia untuk bekerja dan berkarya. Perlu kiranya kita mencontoh bangsa Jepang, bangsa yang dikenal sebagai bangsa terproduktif di dunia. Anak-anak sekolah dasar di Jepang selalu dituntut untuk bersemangat. Salah satunya selalu diberi kata waka-waka ninara yang berarti bersemangatlah. Pemerintah Jepang melalui Departemen Pendidikannya mengempanyekan suatu program terhadap pelajar dan orang tua mereka. Program tersebut berbentuk slogan kata-kata yang berbunyi Hayane, Hayoki, Asagohan. Tidur cepat, bangun cepat, makan pagi. Hadirin, dengan demikian dapat diambil kesimpulan, untuk menciptakan modal manusia yang berkualitas di Indonesia, kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang hebat, keimanan yang mantap, serta kinerja yang meningkat. Sehingga ilmunya bukan hanya sekedar ilmu, tetapi juga berguna bagi nusa, bangsa maupun agama. Insya Allah negara kita akan unggul di kancah persaingan global. Menulis kaligrafi di atas kertas. Kertasnya dibeli sama orang Jawa. Jika bangsa kita ingin maju dan berkualitas, Kuncinya terangkanlah ilmu dan takwa. Cukup sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.